Lama-lama lagi, insya Allah saya akan memberikan satu penawaran yang terbaik. Ini proyek dunia akhirat, proyek besar. Kenapa, Ustaz? Karena kita saat ini sedang dihadapi dengan satu permasalahan besar sebenarnya, permasalahan umat Islam, yaitu apa? Sebagaimana kita tahu, Al-Quran ini kan sebuah hudal lil muttaqin, petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Tetapi faktanya saat ini kalau kita lihat, kita hanya sebatas mampu membacanya tapi belum mampu untuk memahaminya. Nah, jadi apa jadinya ketika umat Islam, permasalahan ini bukan masalah diri kita dan keluarga kita saja, bukan Indonesia saja, tapi umat Islam seluruh dunia. Bahwa orang bisa membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, oleh karena itu, ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita pentingnya membaca Al-Qur'an disertai dengan adanya penghayatan, perenungan, bisa mentadaburi apa isi atau pesan daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Kalau tidak, akibatnya umat Islam tidak akan bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Kalau kita lihat ada 2 miliar manusia yang muslim ya maksudnya, dan faktanya baru 400 juta yang memahami bahasa Arab Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di sini ada selisih 1,6 miliar. Nah, inilah tugas kita sebagai pewaris kitab. Selain kita perlu mengajak diri kita, ahli keluarga kita untuk memahami, untuk mentadaburi Al-Quran, kita juga ada kewajiban untuk mendakwakan atau mensyiarkan untuk memberi kesadaran kepada umat Islam 1,6 miliar tadi pentingnya memahami tadabbur daripada Al-Quran. Visi kita mulia, Ustaz. Kita punya visi yang besar. 100 juta umat Islam paham makna Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Indonesia sendiri, datanya kan ada 230 juta umat Islam sebenarnya. Jadi kalau setengahnya aja ini kita dakwakan di Indonesia, sebenarnya selesai nih. Nah, seperti itu. Tetapi inilah langkah awal kita. Tetapi walaupun ini angkanya sudah dikecilkan, ya, tadi ada 1,6 miliar, sedangkan ini 100 juta, kita tetap butuh bekerja sama. Nah, jadi kita nggak bisa sendiri, saya nggak bisa sendiri, Ustadz pun nggak bisa sendiri, Bos Aura nggak bisa sendiri, gitu. Kita harus berjamaah. Nah, disinilah ada konsep ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Alhamdulillah untuk di akhir zaman ini ada satu perusahaan yang Allah pilih mereka memindahkan satu peranan. Mereka sudah bergerak di bidang industri pendidikan yang inovatif, kemudian di bidang teknologi juga. Nah, mereka ini memikirkan bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan umat Islam tadi. Jadi solusi yang diberikan adalah satu solusi berupa aplikasi pendidikan, yaitu Think Quran ini. Kalau kita lihat di sini sudah ada penghargaan, artinya kita nggak perlu ragu, di sini perusahaan yang kompeten. Tetapi yang dahsyatnya di sini kalau kita lihat ada sebuah syariah compliance. Karena apa? Bicara sebuah produk berarti kita harus juga bisa membantu mensyiarkan Think Quran ini bisa digunakan 1,6 miliar. Berarti harus ada apa? Sebuah payung hukum. Harus ada perizinan. Semua perizinan sudah lengkap. Kalau kita lihat di sini ada akta jual langsung. Di sini sudah dijelaskan ini anti skim piramid. Jadi memang kita bukan seperti yang orang kira multi level atau bukan. Ini adalah satu produk yang la roiba fi. Kemudian akad-akad penjualannya juga sudah ditilik. Sudah ditilik oleh ulama yang berkompeten. Di sini ada Ustadz Dr. Zahruddin Abdurrahman. Beliau adalah pendidik bank syariah di negara Malaysia. Semua akad semua sudah dilihat, di cross check sampai dengan akadnya, kemudian kedudukannya, kemudian sistem pembagian bonus semua sudah selesai. Ini adalah tanda yang baik untuk kita sebagai muslim, sudah dapat lampu hijau. Ketika fatwa ulama sudah turun, berarti ini produknya halal, la raiba fi, akadnya sudah jelas, artinya apa yang kita peroleh dari perniagaan ini insya Allah halalan thayyiban. Kemudian ada keberkahan. Apa solusi yang kita berikan kepada umat Islam? Yaitu satu metode pembelajaran agar umat Islam mau belajar untuk memahami Al-Quran dengan cara yang mudah. Nah, kalau kita lihat ada 77.429 kosakata di dalam Al-Quran. Kebayang kalau kita ajak umat Islam menghafal keseluruhannya ya, mungkin mereka sudah langsung kabur duluan. Tetapi disinilah Allah memberikan satu anugerah kepada perusahaan ini memikirkan dengan cara yang mudah. Jadi fokusnya kepada 1.000 perkataan,
maka kita akan bisa memahami 80%. Karena Al-Quran terbentuk dari kosakata yang berulang. Nah, kita sudah tahu pasti dalam segi produk, Ustadz juga sudah memahami. Dari 4 kosakata ini saja, ketika umat Islam mempelajari fi, allazi, sama, min, maka sebenarnya ada 6.679 kosakata ini diulang di dalam Al-Quran. Artinya ketika mereka mempelajari 4 mufrodat ini saja, sudah mencakup pembelajaran 9,191%. Dan ajibnya lagi nih, Sat, ini produk cukup hanya diamalkan 15 menit sehari, maka mereka akan bisa mempelajari, sekalipun mereka belum bisa ataupun belum ada latar belakang ilmu tentang bahasa Arab. Atau bahkan, maaf nih, ada orang yang belum bisa baca Al-Quran pun, dia sudah bisa menggunakan Think Quran. Dan ini terbukti mudah. Dan ini cocok untuk semua umur. Kelebihan Think Quran jelas karena dia skupnya skala kecil, satu modul hanya mengeluarkan 5 kosakata, 4 kosakata, jadi ringan dan mudah dikuasain. Dan gamenya ini berupa gamifikasi, jadi orang akan mendapatkan satu kesan yang luar biasa. Ternyata sambil bermain pun mereka tanpa disadarin bisa menghafal. Nah, ini satu produk kita nggak ditekan untuk menghafal, tapi akhirnya kita akan bisa hafal. Karena fokusnya kepada kalimat Al-Quran yang paling sering diulang. Kemudian kita bisa akan cepat mahir. Jadi karena ada satu program gamifikasi ini terintegrasi dengan AI ataupun Artificial Intelligence, dia akan menghasilkan satu pertanyaan-pertanyaan atau ketika ada latihan, intihannya, maka dia memunculkan satu pertanyaan yang tergantung kemampuan si pelajar itu. Jadi kalau misalnya di sini alamin, ternyata dia kurang atau lemah ingatannya, maka akan dimunculkan pertanyaan ini yang terus diulang-ulang. Sehingga dengan demikian akan membantu mereka pindah dari ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Dan insya Allah ini akan cepat mahir. Untuk harga set, ini jauh lebih murah. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan satu metode pembelajaran bahasa Inggris dan lain-lain, ini kan sampai ada pungutan iuran per bulan. Tapi di sini tidak, cukup 1 kali seumur hidup dan biayanya sangat murah, 1,3 juta saja. Tetapi perusahaan juga memberikan satu sistem di mana ketika seorang masuk melalui link affiliate, maka dia link pengundang, maka dia akan dapat potongan harga lagi sebesar 300.000. Jadi 300.000 ini sudah hemat, kemudian dia tetap dapat menggunakan fitur yang ada di aplikasi. Nah, ini yang kita inginkan, Ustaz. Melalui Think Quran, umat Islam kembali kepada kemuliaan yang disebutkan Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi, kita berharap Think Quran menjadi wasilah agar umat Islam mau kembali mengamalkan satu amalan atau kebiasaan mempelajari Al-Quran. Dan kita juga ketika bersyiar atau menyebarkan Think Quran ini supaya bisa dimanfaatkan umat Islam yang lain, artinya kita sedang mengajarkan juga ke Al-Quran ini sendiri. Insya Allah keduanya akan mendapatkan faedah yang disebut Nabi SAW. Oke, sampai di sini untuk produk jelas. Berarti dari sisi pahala kita dapat. Dari sisi perjuangan kita sebagai pewaris kitab untuk mengamalkan, belajar, dan mendakwakannya dapat. Nah, dan Alhamdulillah berkahnya, di satu sisi saat seseorang belajar, tetapi dia juga ketika mensyiarkan Think Quran, menawarkan, menyebarkannya kepada yang lain, maka dia akan mendapatkan reward berupa labah dari muamalah yang dia jalankan. Apa itu? Pertama, kita akan dapatkan hasil laba retail. Dan siapa yang berada di sekitar Think Quran, semua ada di sini. Tetapi alhamdulillahnya, Ustaz, untuk di Indonesia ataupun di negara-negara lain, ini kita sebagai pionir. Jadi di Indonesia belum ada launching, kitalah sebagai awalunnya. Ustadz sebagai mutawif di sana, artinya setiap kali ada jemaah yang datang, Ustadz bisa langsung share link. Dan Ustadz akan dapat database siapa pengguna dari Think Quran. Dan ketika mereka melakukan transaksi, maka Ustadz akan mendapatkan laba retail sebesar Rp280.000. Nah, jadi begitu Ustadz tergabung sebagai Quran Center Digital, artinya ketika Ustadz men-share barcode ini ataupun link affiliate ini, maka disitulah Ustadz akan bisa membuat satu landing page, mengenerate landing page dari 4 bahasa, Indonesia, Melayu, kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa Turki. Nah, ini satu kebaikan daripada sistem atau konsep muamalah di Think Quran. Tadi bicara retail, berarti ada grosir, betul. Ketika seseorang membeli untuk paket keluarganya,
Jadi kan biasanya di Indonesia lebih satu keluarga, satu rumah tangga itu punya anak lebih dari satu. Ada ayah, ada bunda, ada 3 orang anak. Maka artinya kita bisa tawarkan kepada mereka memberi 5 aplikasi. Nah, pada saat mereka beli 5 aplikasi artinya itu beli pembelian grosir ya. Saat pembelian grosir inilah yang kita sebut sebagai pemilik Quran Center Digital. Nah, jadi orang yang sudah bergabung sebagai pemilik Quran Center Digital, maka kita akan mendapatkan bonus introducer sebesar Rp100 atau 320.000 kalau Indonesianya. Nah, Rp100. Kemudian kita akan dapat bonus pengembangan tim, bonus mentor eksekutif, dan bonus uang bensin lah seperti itu. Atau core bonus sebesar 5,7 juta. Jadi ini satu kebaikan daripada konsep muamalah dari Think Quran. Apa keunggulan daripada sistem ini? Ustadz begitu menjadi pemilik Quran Center dengan membeli 5 aplikasi tadi, otomatis mendapatkan hak muamalah. Ustadz akan dapat reseller academy system, bisa mengenerate link, mendapatkan barcode tadi. Kemudian kita nggak ada biaya lain lagi, tanpa perlu ada risiko lain-lain. Dan ada potensi penghasilan mingguan sampai 350 juta. Nah, waktu lebih fleksibel dan affiliate global. Semua perlengkapan untuk pemasaran sudah disiapkan oleh perusahaan. Marketing tool, support system, bahkan support team. Nah, jadi seperti ini kan kita ada Zoom 3 negara nih, dari Malaysia, dari Indonesia. Ini kita saling support. Karena apa? Konsepnya tadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, kemudian kalau tadi bicara muamalah berarti ada yang menghasilkan. Betul. Jawabannya ini satu sistem yang sudah diuji coba. Think Quran di launching bulan Juni 2023, tetapi ada satu konsep pra-launching yaitu 8 bulan sebelumnya, dan disitulah sudah dilihat, dikembangkan, ternyata konsep muamalah yang berjalan, tidak crash, tidak ada permasalahan. Dan semua sistem pembayaran berhasil. Jadi sudah jelas ya, clear. Kita lihat, di sini ada Pak Hengki, dia pengusaha di Indonesia dari Pekanbaru. Bulan September kemarin dia mendapatkan 26 juta. Nah, berarti berhasil ini, nggak ada keraguan lagi. Ada Kak Ayah di Malaysia, beliau seorang pengusaha juga dan juga guru ngaji online, dan dia menghasilkan di bulan September 27 juta. Nah, jadi terbukti ini. Inilah keberkahan daripada Think Quran. Di satu sisi kita mendapatkan pahala, di satu sisi kita dapatkan income-nya. Ini ada Ibu Melisa Saila, beliau adalah aktris dan juga sebagai sutradara. Saya sudah berjumpa langsung kepada dia, dan beliau bilang ini usaha yang mudah, muamalah yang berkah. Nah, karena bergabung dengan orang-orang ahli Al-Quran yang memikirkan Quran ini bisa dirasakan kelezatan oleh setiap umat Islam. Oke, kita lihat di sini bulan September 37.392.000-an. Nah, jadi perusahaan mana nih yang mau ngasih kita penghasilan seperti ini? Ini baru bulan September, dan ini baru di tahun pertama. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ada yang bilang, wah ini nggak cocok nih untuk pensiunan. Tetapi Pak Haji Ramalan sudah membongkarnya. Ternyata Pak Haji Ramalan adalah seorang pensiunan wira swasta. Justru beliau membuktikan. Nah, di sini katakan, kalau saya orang pensiunan saja bisa buat, maka Anda yang lain pasti lebih 100 kali lebih bisa. Nah, kalau dilihat angkanya juga fantastis nih, 40.588.000-an. Nah, 40 jutaan per bulan di bulan September kemarin. Dahsyat nih. Kemudian ada Ustadz Musin. Nah, ini satu frekuensi dan kita share. Beliau dai kondang mubalik, tetapi penghasilannya bulan September kemarin di 120 jutaan. Masya Allah, ajib ya. Inilah satu kebaikan daripada Think Quran. Dan ada Bos Bob. Nah, bos ini sebenarnya panggilan mesra kita, bantu orang sampai sukses, bantu orang sampai surga. Nah, Bos Bob ini adalah termasuk top of leader ataupun board of leader. Beliau di bulan September di 189 jutaan. Nah, kebayang berkahnya daripada Think Quran ini. Padahal baru bulan Juni kemarin beliau men-launching daripada Think Quran ini. Kalau kita lihat simulasi, Ustaz, katakanlah kita punya kemampuan terendah nih. Ini di bulan pertama, maka dalam kemampuan kita yang lemah, yang terendah sekali, yang pesimisnya nih, terjual 2 produk saja sebulan. Kemudian di satu bulan pertama itu kita berhasil menjual secara grosir paket family package ataupun
kita sebut partner pemilik Quran Center. Nah, katakan cuma 4 nih kita dapat. Maka kita lihat di bawah ini ada tabel 1 sampai 3 bulan, berarti kita potensinya adalah 10.500.000 rupiah per bulan. Nah, berarti dengan adanya sistem kebaikan daripada sistem ini, di 1 tahun pertama kemungkinan kita bisa meningkat 35 jutaan per bulan. Di tahun kedua bisa 87 jutaan per bulan, kemudian di tahun ketiga 175 jutaan per bulan, dan di tahun kelima 350 jutaan per bulan. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi, ini bos Bob kok bisa di tahun pertama sudah sampai tembus di 189 juta, ataupun Ustadz Musin di 120 jutaan. Seharusnya kan ya, kalau kita lihat tabel ini, mestinya di tahun ketiga. Nah, inilah satu keajaiban daripada Ting-Quran. Nanti kita bahas. Cara kita memulai membangun usaha ini atau muamalah ini, bagaimana kita bangun Quran Center yang seharga dengan syarat kita membeli 5 aplikasi. Kalau tadi sewajarnya adalah 1.099.000 kali 5, berarti 5,4 juta. Tetapi di sini perusahaan akan memberi potongan harga sehingga harga yang kita keluarkan cukup 3,9 jutaan saja. Nah, di situ sudah dapat kok di awal ya, kita dapat potongan 1,5 juta. Oke, katakanlah di 5 aplikasi ini kita jual semua, maka kita akan mendapatkan nilai retail 5,4 juta. Sudah berikut kita dapat materi pemasarannya, alat-alatnya, kemudian dapat landing page semua, dan dapat training. Jadi dengan harga segini worth it banget. Bayangkan ya, kalau kita buka usaha konvensional 3,9, katakan di bisnis kuliner itu baru dapat gerobaknya aja kan, belum yang lain-lainnya. Nah, ini satu kebaikan daripada Ting-Quran. Kunci kesuksesnya 4 saja, Ustaz. Supaya kita nggak repot, dan ini mudah. Karena kita ingin menawarkan kepada orang lain. Mungkin ada jemaah-jemaah Indonesia yang datang umroh, akan menjadikan Ustadz sebagai pembimbingnya. Ini kita bisa tawarkan. Yang pertama dimulai dari diri kita pastikan daftar untuk menjadi pemilik Quran Center. Kemudian kita gunakan Ting-Quran supaya kita tahu manfaatnya dan dahsyatnya, betapa lezatnya dekat kepada Al-Quran. Nah, kemudian kita bisa juga tawarkan kepada orang yang kita cintain, ataupun orang-orang yang kita kenal, relasi-relasi kita, teman-teman kita, sahabat kita. Kemudian kenalkan kepada orang yang mengenalkan kita kepada Ting-Quran ini. Selanjutnya duplikasi. Semudah itu saja, simple. Di satu sisi, tadi kita lihat Ustadz Musin bisa ratusan juta, kemudian ada Bos Bob ratusan juta. Bagaimana strateginya? Nah, ini strategi rahasianya. Kalau kita mau bangun satu usaha secara konvensional, berarti kita berpikir faktor kali. Adanya bangun cabang di mana-mana. Tapi itu nggak mudah. Kita harus memastikan usaha pertama kita itu sustainable, itu bisa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Tetapi tidak di Ting-Quran. Justru di awal lah kita bisa membangun faktor kali, bangun cabang itu. Kita bisa melipat gandakan. Ini satu simulasi kalau kita memiliki satu Quran Center. Nah, jadi ini kebayang ya, satu Quran, satu akun kita bangun, di mana kita akan mendapat 4 tadi. Nah, jadi kita akan mendapat 4 yang kita bina untuk membangun Quran Center. Katakanlah ini Ali, ini Buya, ini Cecep, ini Dedi. Maka kita bantu mereka untuk mendapatkan penghasilan 7 juta. Di sini 7 juta, artinya kita akan dapat compounding, ada akumulasi. Maka akun satu Quran Center kita akan dapat penghasilan 14 juta. Nah, kebayang kalau kita faktor kali. Nah, disinilah ketika kita memiliki 3 Quran Center dengan modal 11.700.000, artinya dari akun pertama, akun kedua, akun ketiga, semua akan menghasilkan. Di akun kedua, karena kita membantu Ali dan Buya berpenghasilan 3,5 juta, di akun ketiga kita membantu Cecep dan Dedi misalnya 3,5 juta, maka penghasilan di akun 2 7 juta, penghasilan di akun 3 7 juta, maka penghasilan di nomor 1 adalah penggabungan dari akun 1 dan 2. Nah, total pendapatan kita di bulan itu adalah 28 juta rupiah. Nah, ini satu kebaikan daripada Ting-Quran. Selanjutnya bagaimana? Apakah boleh lebih dari 3? Boleh. Jawabannya di 7 Quran Center. Dan karena kepatuhan syariah, kita membatasi hanya sampai di 7 Quran Center. Kebayang saat tadi 3 Quran Center saja 28 jutaan, maka kalau di
7 Quran Center semuanya akan bisa menghasilkan. Jadi dari akun 1, akun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa menghasilkan. Dan ini hanya cukup satu nama. Nah, di sini perbedaan kita dengan multi level. Kalau di multi level setiap akun pasti harus berbeda, rekening berbeda. Tapi di sini konsepnya adalah affiliate. Sehingga kita hanya cukup dengan satu nama dan kita akan mendapatkan satu akun affiliate dengan satu link. Seperti itu. Dan berapa pendapatnya? Pendapatannya sampai di 42 juta. Nah, seperti itu. Dan kembali selanjutnya adalah terpulang kepada Ustadz Gunawan mau menentukan apakah kita akan mulai dengan satu Quran Center. Kalau satu Quran Center berarti kita akan dibatasi weekly limitnya atau penghasilan mingguannya di 350 juta. Dan kalau 3 Quran Center, maka batas penghasilan mingguan kita di 1 miliaran, 1 miliar 50 jutaan. Dan bila kita membuka 7 Quran Center, maka penghasilan kita bisa di 2,4 miliaran. Nah, ini kembali kepada kita. Kita mau buat 1, 3, 7 Quran Center, silakan. Kalau Ustadz tanya saya, maka saya akan anjurkan Ustadz segera buka 7 Quran Center. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa siap Ustadz untuk join bersama kami untuk mewujudkan misi 100 juta umat Islam paham Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana ini Ustadz? Ada proyek besar untuk umat Islam. Di saat yang sama kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki ekonomi kita, dan juga kita memberi solusi untuk perbaikan ekonomi umat. Selanjutnya kita bertindak sekarang. Oke, ini dari saya. Selebihnya nanti kita akan ada mengundang, mungkin sudah ada. Saya admit dulu, ada Ustadz Abajid. Kita akan undang Ustadz Abajid. Beliau adalah ulama luar biasa. Kita juga berjasa kepada beliau. Beliau berjasa untuk kita. Jadi beliau alumni daripada Madinah juga. Dan ini sudah hadir ya beliau ya? Sudah. Ada. Oh, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Okey, saya ambil masa 5 minit, sempat ke ni? Katanya di Indonesia hampir ke waktu solat Jumaat. Bukan. Kalau di Arab. Di Arab. Oh, Mekah, kalau di Ustaz. Arab. Mekah. Di Mekah. Oh, Masya Allah. Waktu betul lah kalau ikut waktu Mekah. Ada lagi. Sekarang pukul berapa ya? Pukul 11, 12. 11 kan? Ya. Sudah lebih, Masya Allah. Okey, baik. Ni cerita tentang pengalaman saya dalam tiang Quran. Apa yang saya boleh sebutkan ialah sejak dulu, bila kita jumpa orang yang kita mengajar Al-Quran, kita rasa sangat-sangat susah untuk buatkan orang lain pun dapat ingat makna Al-Quran. Sebab semasa kita boleh ingat makna Al-Quran, kita melalui proses belajar daripada sekolah rendah, menengah, universiti. Tapi sebenarnya hari ini bila kita dah jumpa satu tools, teknik ataupun modul yang paling mudah, ada AI, benda yang menyeronokkan, sebenarnya kita dah sampai satu masa menjadi pengubah generasi masa akan datang. Cuba bayangkan kalaulah kita ni, okey, suatu hari nanti hantar jenazah dalam tempoh 1 tahun atau 2 tahun daripada sekarang. Adakah kita masih lagi menghantar jenazah yang sama macam 10 tahun, 5 tahun yang lepas? Maksudnya kita hantar jenazah orang Islam yang dihembuskan nafas yang terakhir, kita tahu hidup dia jaga solat, dia jaga puasa, dan dia boleh mengaji Al-Quran. Tapi ada satu kelompongan, iaitulah generasi sebelum ni, bila mereka tinggalkan kita, mereka tinggal dunia dalam keadaan tak boleh pun nak ingat makna Al-Quran. So kenapa kita tidak jadi pengubah kepada generasi akan datang? Kita mulakanlah dengan diri kita dulu. Bagi orang yang memang dah Allah bekalkan dia anak murid yang ramai, so anak murid dia lah sebagai generasi yang bakal dia lahirkan. Bermula daripada diri dia, keluarga dia dan anak-anak murid dia yang dia ada. So saya percaya kalaulah kita tengok dari sudut bisnes, peluang ni kita boleh terokai sampai 2 bilion manusia, 1.6 bilion manusia. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tak nak fikir ke duit, fikir ke pahala pun dah terlalu banyak sebenarnya.
kita ubah generasi yang paling dekat dengan kita dalam keluarga kita, saudara mara kita, itu pun dah cukup besar pada saya. So bagi sesiapa sahaja yang membawa misi yang sama, ini adalah peluang yang paling besar sekali yang pernah kita jumpa dalam hidup. Kalau kita kata dengan duit 1 juta kita boleh manfaatkan wakaf sampai 2-3 masjid. Betul, itu adalah satu kelebihan apabila masjid tersebut dapat digunakan untuk generasi yang akan datang. Tapi siapa yang ada duit sebanyak tu? Okay, siapa yang ada duit sebanyak tu? So dengan hanya 7 Quran Center kita boleh kita boleh mewarisi pahala yang jariah yang tak akan terhenti sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala tamatkan usia dunia ini. So itulah dia apa yang saya rasa, pengalaman yang sangat berharga apabila kenal Tiang Quran. Percayalah, dengan asbab kita bawa semangat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan hadirkan keberkatan demi keberkatan. Kita berkumpul dalam komuniti yang sangat-sangat hebat. Kita tak sangka kita akan berjumpa dengan orang yang di luar kepakaran kita. Dan mereka ini membawa hati yang sama, iaitu cintakan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan balik hati-hati yang dalamnya ada cinta Al-Quran, nak mertabatkan semula Al-Quran dalam Tiang Quran. Yang sebelum ni mungkin kita tak jumpa. Kalau kita kata persatuan tahfiz, kalau orang yang tak tahfiz macam mana? Persatuan pengajian Islam, orang yang tak pengajian Islam macam mana? Tapi kalau Tiang Quran dia boleh menghimpunkan hatta orang yang bukan di bidang agama pun, asalkan dalam hatinya ada Al-Quran. Jadi Tiang Quran, mudah-mudahan dia masuk dalam hati kita Al-Quran tersebut. Okey, itu sahaja saya serahkan semula kepada Ustaz Mukhyar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Okay, jazakumullah Ustaz. Masya Allah. Terima kasih masih meluangkan. Dan ini saya afwan juga, maaf ke Ustaz Gunawan, mungkin karena saya cepat karena supaya Ustaz bisa sholat Jumat ini. Insya Allah di lain waktu kita bisa lebih komunikasi. Jangan khawatir, kita bisa lanjutkan setelah daripada Zoom ini. Mungkin ini Jadi saya faham kan ada yang jadi mutawif kan? betul Ya. betul. Beliau mutawif. Masya Allah, siapa yang jadi mutawif, saya saja je lah nak buka minda kita. Mutawif ni kalau dijual batu pun orang beli. Betul, betul. Saya Okey. percaya. So ini adalah peluang yang besar kita bercerita tentang Al-Quran. Saya yakin orang-orang yang nak ke Tanah Suci ataupun berada di Tanah Suci akan menyambut baik peluang yang kita berikan kepada mereka. Betul. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz Wabil Aziz. Luangkan masa ambassador Tiang Quran kita yang Amin ya Rabb. ramai. Okay, Ustaz Gunawan masih di situ? Saya nak tengok muka Ustaz Gunawan. Tu. Dan kita Saya ada dulu Ibu Ustaz Fanny Gunawan juga. di Makkah wala di Madinah ni? Mekah. Beliau di Makkah. Di Di Mekah. Makkah, Masya Allah. Kita ada Ibu Fanny juga di sini. Ustaz Gunawan maksudnya lahir di Makkah wala? Beliau dari Lombok, Ustaz. Lombok, Indonesia Timur. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ustaz, kita ada Ibu Fanny juga di sini. Ibu Fanny? Ibu Fanny. Masya Allah. Ini keluarga besar kita ni. Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah. Ibu Fanny masih di situ? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami sedang menjemput Ananda. Alhamdulillah. Ibu Fanny ada apa-apa mau ditanya pada Ustaz Faid? Masya Allah, terkagum-kagum dengan aura seperti bos aura. Aura yang ada di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Satu sama terhubung. Energinya dahsyat. Dahsyat. Alhamdulillah. Ya, masih belajar, mohon bimbingannya. Ibu Fanny sudah ada aplikasinya kan? Sudah. Percuma kan masa tu donate? Alhamdulillah. Ya, Ya. Ustaz Ibu Fanny ni dapat aplikasinya percuma. Oh, Donate daripada company. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua datang Syukur. dengan ajaib. Alhamdulillah. Insan-insan Ya, terpilih. bismillah. Insan-insan terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Berkah Al-Quran.
Jadi kita sebab Ustaz Gunawan mau pergi solat Jumaat, Ibu Fani masih boleh berhubung dengan saya atau Mama Yati kalau ada apa-apa soalan. Nanti kita sambung di WhatsApp insya-Allah. Okey, Ustaz Gunawan boleh kontak Bos Kena dan saya juga tak ada masalah. So dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Bajid dan Ustaz kami di Ustaz Fad Ustaz Fahad. kerana meluangkan masa memberi preview dalam bahasa Indonesia supaya semuanya lebih jelas dan ngerti. InsyaAllah. Kan kita juga ada Haji Jalani di sini ya. Betul ada beliau. Ada tu, saya nampak namanya. Terima kasih Haji Jalani luangkan masa dengan tim kami. InsyaAllah so sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tapi seperti saya bukan ustazah. Jadi dengan itu kita menyebarkan supaya lebih ramai lagi faham bahasa Al-Quran. Okay, dengan itu saya jemput sama ada Ustaz Abajid ke, Ustaz Jalani ke, Ustaz Fad untuk memberikan, untuk membacakan doa supaya majlis kita ni lebih berkat dan sempena hari Jumaat ni kan lebih dirahmati Allah insya-Allah. Allah tafadhal Ustaz Abajid, masya Ustaz Allah. Fahad, anta aula bih. تفضل يا شيخنا. Ya Syekh. Anta. بس دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإحسان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم يسر لنا أمورنا ya Allah, tolonglah permudahkan segala urusan kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ma'arrahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyah fi dinina wa dunyana. Rabbana 'alaika tawakkalna ya Allah, kami berserah kepadamu ya Allah untuk segala urusan kami, memartabatkan semula Al-Quran di hati setiap manusia agar mereka dapat memahaminya ya Allah. Pilihlah kami untuk menjadi asbab hidayah ini ya Allah. Allahumma ij'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Minum takabbal ya karim. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Amin, amin rabbal alamin. Terima kasih semua dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.